Om Swastiastu, Salam Bhinneka Tunggal Ika. Sahabatku, video kali ini akan membahas tentang bagaimana Anda mengelola dan bersahabat dengan penyakit kencing manis supaya Anda hemat dan selamat. Selamat dari komplikasi yang fatal. Selamat menyimak. Penyakit diabetes mellitus atau penyakit kencing manis yang banyak diderita oleh masyarakat dunia, termasuk juga masyarakat di Indonesia. Kebanyakan berakhir dengan komplikasi yang fatal. Tenang, Anda harus tenang, tenang, dan tenang. Ikuti cara saya untuk keselamatan Anda yang menderita penyakit kencing manis. Tentang bagaimana kita bersahabat dengan penyakit kencing manis. Bersahabat dengan penyakit kencing manis. Dan ingat, video ini wajib ditonton oleh semua kalangan, bukan penderitanya saja, sehingga Anda bisa menolong teman-teman Anda, keluarga Anda, bahkan diri Anda, andai kata misalnya mengalami hal yang sama. Tontonlah untuk semua orang. Bersahabat dengan penyakit kencing manis, ikuti cara saya sebagai berikut. Yang pertama, ikuti edukasi dari saya. Yang pertama adalah edukasi dari saya. Yang kedua, miliki alat untuk mengecek kadar gula darah. Dan yang ketiga, jadilah dokter sendiri. Ya, ingat 3 tip ini. Lakukan. Sekarang saya akan bahas edukasi dari saya untuk penderita kencing manis. Edukasi ini lebih banyak membahas tentang pola hidup, termasuk mengelola hati, jiwa, perasaan, pikiran, dan pola makan. Ya, saya mulai dari yang pertama, psikologis. Harus Anda kelola dengan baik. Jiwa Anda harus Anda kelola dengan baik, manajemen dengan baik, supaya Anda minimal stres. Syukur-syukur tidak pernah stres. Goalnya adalah minimal stres, dengan jiwa yang bagus, jiwa yang sabar, jiwa yang pantang marah, orang yang tidak emosional, orangnya cool, ya, sehingga akan mendukung penyembuhan atau perbaikan daripada penyakit ini. Ya, misalnya Anda melakukan meditasi alam bawah sadar, seperti ilmu hipnoterapi yang saya sampaikan, sugestilah diri Anda. Ucapkan dalam hati, saya sabar, saya tenang, saya bersyukur, saya menerima apa adanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga Anda tidak akan gampang stres. Anda punya jiwa yang kuat. Nah, terus Anda sugestikan diri Anda yang positif tadi. Kemudian Anda ikut kegiatan yoga, silahkan, dan lain sebagainya. Ya, yang penting niat Anda untuk punya jiwa yang baik, itu sudah modal. Untuk Anda tidak gampang stres, sehingga kadar gula darah Anda pun bisa lebih baik. Kalau stres akan naik kadar gula darahnya. Yakin, naik. Kemudian diet. Nah, ini pola makan berarti. Untuk diet, stop yang namanya gula. Gula apa saja stop. Gula pasir, gula merah, apapun yang manis-manis stop. Ya, yang Anda boleh pergunakan kalau Anda suka minum teh, minum kopi, silakan pakai gula khusus untuk kencing manis. Contohnya Tropicana Slim dan lain-lain. Itu boleh, yang kalorinya rendah. Nanti betul-betul Anda sudah betul-betul pinter menjaga kadar gula darah Anda, silakan pergunakan yang itu untuk minuman Anda supaya lebih enak. Kurangi karbohidrat. Konsumsi karbohidrat dikurangi. Ya, kita makan sama aja dengan dulu, gula kita akan naik. Maka kita harus makan, kita kurangi sampai kadar gula darah kita tuh bagus. Sampai batas mana? Nanti Anda bisa menyesuaikannya. Anda akan tahu seberapa Anda makan yang tepat. Tetap makan 3 kali, pagi, siang, malam. Tapi karbohidratnya yang betul-betul dikurangi. Apa itu karbohidrat? Nasi, ya,
mie, roti, jagung, ubi, kentang, dan semua makanan yang terbuat dari beras, itu karbohidrat namanya. Nah sekarang, kalau Anda mau makan dulu yang ada di dapur, makan yang di dapur aja. Ada nasi, ada lauk, ada sayur. Ambil nasinya sedikit. Nah yang lain menyesuaikan. Yang penting lambung Anda tidak kosong, karbohidratnya dikurangi, tetap makan 3 kali. Jadi kita lihat hasilnya gimana. Nanti akan Anda tahu, insting yang akan jalan, seberapa Anda harus makan. Nggak usah pakai gram-graman di sini, pusing. Kalau pakai aturan gizi, sekian gram, sekian kalori, pusing. Yang penting, kita ikuti diet, kemudian kita cek. Hasilnya bagus, ya itu jalankan itu. Nah, itu yang dikurangi. Kecuali nanti Anda sudah betul-betul paham dengan mengatur diet ini, makanannya bisa Anda variasikan, silakan. Anda mau makan buah, Anda mau makan jajan, tapi Anda persis tahu mengaturnya supaya tetap kadar gula darahnya terkontrol. Nah, di awal-awalnya Anda ya strength dulu lah, makan aja yang dari dapur dulu lah, dimana nasinya diambil sedikit. Nah, itu menurut saya ya. Nanti kembangkan setelah Anda udah pinter mengatur diet, Anda bisa makan bervariasi, tapi tetap kadar gula darahnya terkontrol, walaupun makannya bervariasi. Yang ketiga, tetap olahraga teratur. Ya, dengan olahraga teratur ini gula darah Anda akan turun. Olahraga di rumah saja, 15 menit, 20 menit, maksimal 30 menit, jalan kaki aja di halaman. Ya, ingat stretching dulu ya, pemanasan dulu rutin itu, persendiannya ototnya digerakkan, di stretching. Ya, itu biasakan. Nah, kemudian bergeraklah. Ya, rajin bergerak kan sehat. Rajin olahraga kan sehat. Setiap hari. Rutin. Terus menerus. Anda akan sehat. Bukan kadar gula darah aja yang turun. Tidak. Ya, dan itu kontrol ke dokter bila diperlukan. Misalnya Anda tidak bisa turunkan kadar gula darah Anda, sudah dikasih obat, dan diet yang ketat, tidak bisa turun juga, ya silakan ke dokter. Mungkin ada solusi lain. Ada pemberian insulin dan sebagainya. Nah, setelah dapat obat yang tepat, Anda berhasil menurunkan dengan obat tersebut, pakai obat saja terus. Atur sendiri dosisnya. Secara mandiri. Anda harus rajin ngecek kadar gula darah Anda. Kapan? Bila ada keluhan. Contohnya, Anda kan minum obat misalnya, atau suntik insulin misalnya. Kok saya semaput, kok keringat dingin, kok gemetar. Itu kemungkinan kadar gula darah Anda itu turun di bawah 90. Cek kadar gula darahnya dengan alat yang Anda miliki. Cek. Ya, kalau rendah sekali sampai 80, ya ambil air gula sedikit-sedikit. Ya, kalau masih di atas 80, ya pelan-pelan makan ya seperti nasi tambah apa sedikit. Jadi naik gula darahnya setelah itu. Ya, yang darurat sekali pakai air gula atau permen, ya. Itu naik dah kadar gula darahnya di atas 100, nyaman dah perasaan. Ya. Itu Anda harus bisa menolong diri Anda dikala terjadi drop gula darah gara-gara obat atau gara-gara diet yang ketat. Nah, itulah pentingnya punya alat. Kapan lagi Anda ngecek? Bila saat ini kadar gula darah Anda tuh tinggi, 400 atau 300 ke atas lah. Ya, paling enggak lagi 1 hari, lagi 2 hari kita cek sesegera mungkin setelah kita atasi dengan obat maupun dengan diet. Cek lagi, biar cepat kadar gula darah itu terkontrol lagi. Itu berapa? Menurut saya, kadar gula darah yang normal ya, kadar gula darahnya dibuat normal 100 sampai 150. Pasti biasanya aman ya. Apalagi yang baru kejadian penyakit kencing manis ini, kadar gula 100 sampai 150 adalah kadar gula yang terbaik. Saya tidak merusak tubuh. 100 sampai 150. Orang normalnya seperti itu aja kadar gula darahnya. 100, terus 10, terus 20. Nah, kita buat seperti itu. Bila kadar gula darahnya tinggi, ya evaluasi. Nah, kadar gula darah ini wajib dilakukan minimal 1 minggu sekali. Wajib. Bila sudah bagus. Cek bagus. Nah, cek 1 minggu lagi. Cek lagi. Bagus. Cek 1 minggu lagi. Setiap minggu, korbankan alat pemeriksaan. 1 kali pengecekan.
supaya kita cepat tahu. Bila ada masalah, kita cepat tahu, jangan berkepanjangan. Kalau tinggi, kita bisa cepat turunkan, sehingga tidak merusak tubuh. Kalau di atas 1 minggu, 1 bulan apalagi, terlambat. Banyak pasien saya yang sudah minum obat rutin, disuruh kontrol sebulan, sama dokter yang merawat, ini ternyata 400 gula darahnya, lebih bahkan. Minum obat terus di rumah, tidak ada edukasi seperti yang saya sampaikan. Akhirnya, seperti itu. Datang ke rumah sakit kontrol sebulan sekali, sekian bulan sudah komplikasi. Menurut saya, perawatan seperti itu kurang. Nah, menurut saya, cara saya ini perlu ditiru ya. Bersahabat dengan penyakitnya, ya, sehingga menjadi hemat dan selamat. Jadi kalau sudah terkontrol, cukup 1 minggu sekali. Terus baik masalah. Terus baik dia. Cukup 1 minggu sekali. Kapan diperiksa? Menurut saya cukup 2 jam habis makan saja. Kalau ingin ngecek kadar gula darah, ya, ingin tahu kadar gula darah Anda, cukup dicek 2 jam habis makan. Karena 2 jam habis makan itulah kadar gula darah yang tertinggi. Yang tertinggi. Kalau masih tinggi berarti Anda ada masalah. Mungkin dietnya yang masalah. Ya kurangi dietnya. Olahraganya ditingkatkan, sebagainya, pikiran yang tenang, bila perlu pakai obat. Ya, Anda cepat intervensi, cepat antisipasi, sehingga tidak lama kadar gula darahnya tinggi, sehingga aman untuk tubuh Anda. Itulah gunanya mengecek dengan cepat atau dalam 1 minggu sekali. Ya, itulah gunanya kita ngecek kadar gula darah kita dalam keadaan terkontrol 1 minggu sekali. Bila ada masalah bisa kita atasi. Atau mengevaluasi bila kadar gula darahnya tinggi, kita cek beberapa hari, biar cepat kita tahu, untuk mengatasi lebih baik. Sahabatku, jangan takut kencing manis. Ajaklah penyakitnya bersahabat, sehingga Anda akan hemat dan selamat. Selamat dari komplikasi yang fatal.